Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Marilah anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 semester 1. Bab yang pertama yaitu Al-Quran Kitabku. Anak-anakku, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran merupakan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Marilah anak-anakku, untuk yang pertama kali, marilah kita mempelajari tentang membaca basmalah. Pada pelajaran yang terdahulu, kita sudah membuat video pembelajaran dengan memperkenalkan diri dan juga menghafalkan basmalah. Untuk mengingatkan kembali, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anakku, sebelum kita melakukan pekerjaan yang baik, misalnya sebelum makan, sebelum belajar, sebelum tidur, kita harus dahulukan dengan cara membaca basmalah. Kemudian kita membaca doa. Kita makan dengan membaca doa, baca basmalah. Ingat, kita makan harus menggunakan tangan kanan, ya. Jangan lupa pakai tangan kanan. Setelah makan juga kita harus mengucapkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih tepatnya anak-anakku, doa mau makan marilah kita hafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup boleh. Kalau mau yang panjang, alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Sebagai bentuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku yang soleh, kita harus rajin belajar. Sebelum belajar, jangan lupa juga kita harus membaca basmalah dan berdoa. Belajar harus dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran adalah ibadah. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, membaca Al-Quran diawali dengan basmalah. Pekerjaan yang baik, seperti tadi yang dijelaskan, kita membaca basmalah. Mari kita ulangi kembali bacaan basmalah anak-anakku.
Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk yang berikutnya, setelah kita membaca basmalah, mari kita mengenal huruf hijaiyah. Al-Quran ditulis dengan huruf hijaiyah atau sering kita kenal dengan tulisan Arab. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 30. Kalau menurut bacaannya, mulai dari yang pertama alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sol, dot, to, do, ain, ghoin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Jumlah seluruhnya ada 30 huruf. Anak-anakku, di dalam buku yang sudah kalian miliki terdapat tulisan huruf hijaiyah. Di sana sudah terdapat tulisan mulai dari yang pertama alif sampai huruf ya. Yang kedua, ketepatan ucapan huruf yang disebut dengan makhraj. Makhrajal huruf adalah ketepatan ucapan huruf. Melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj huruf. Makhraj huruf itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada yang di kedua bibir, ada yang di rongga mulut, ada yang di tenggorokan. Itu akan Pak Guru jelaskan nanti ketika kalian sudah masuk ke kelas 2 atau kelas 3. Di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang pengenalan tanda baca huruf hijaiyah. Yang pertama, tanda baca yang seperti strip di atas huruf, ya, ada strip di atas huruf, itu namanya fathah. Fathah bunyinya A. Yang di bawah huruf, coret di bawah huruf, namanya kasroh. Bunyinya I. Yang di atas huruf yang ada kepalanya bundar, ya, bulat, ada buntutnya seperti kecambah, itu namanya domah. Domah berbunyi U. Yang berikutnya, kalau ada tanda baris di atas huruf 2 double, itu namanya fathah tanwin atau tanwin fathah, bunyinya an. Kalau di bawah huruf double, namanya kasrotain, kasroh tanwin, bunyinya in. Sedangkan di atas huruf yang ada kepalanya ditambah garis, itu namanya domah tanwin atau domatain, bunyinya un. Anak-anakku, karena waktunya yang sangat singkat, Pak Guru tidak bisa panjang lebar untuk mengenalkan. Nanti bisa baca kembali di lain kesempatan. Dan yang terakhir, melafalkan surat Al-Fatihah. Anak-anakku pasti sudah kenal dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini pasti harus wajib dibaca pada setiap melakukan sholat. Surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Mari kita lafalkan bersama-sama surat Al-Fatihah. Dengan awali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, sekarang ikuti Pak Guru membaca surat Al-Fatihah dengan lagu murattal atau tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Anak-anakku, surat Al-Fatihah tadi sudah dijelaskan sama Pak Guru, diturunkan di kota Mekah. Kota Mekah tempat diturunkannya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran, artinya ibunya atau induknya Al-Quran. Ada juga yang menyebutnya dengan As-Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Surat Al-Fatihah ini wajib dibaca ketika kita menjalankan ibadah sholat, karena surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Kalau kita sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Yang terakhir sebelum Pak Guru tutup, pesan pokok surat Al-Fatihah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah yang menguasai hari pembalasan ataupun hari kiamat. Yang keempat, kita hanya menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Yang kelima, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang keenam,
Kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.